Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang masih ingat pelajarannya yang kemarin? Tidak. Ya. Pelajaran yang kemarin itu masih analisis regresi. Dan sekarang dilanjutkan lagi dengan masih pelajarannya analisis regresi. Ada yang tahu analisis regresi itu apa? Tidak. Analisis regresi itu adalah metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Umumnya analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu metode matematis. Ada yang ingin ditanyakan? Contohnya membandingkan dua variabel dengan variabel yang lain. Itu yang dimaksud dengan analisis regresi. Ada yang tahu manfaatnya analisis regresi? Coba. Analisis regresi memiliki banyak manfaat bagi semua bidang ekonomi, industri, pemerintahan, hingga ilmu lingkungan. Ya, bagus. Ada yang tahu jenis-jenisnya analisis regresi? Saya terus. Ya, Regresi dibagi menjadi beberapa jenis, yakni regresi sederhana, regresi nonlinier, dan regresi berganda. itu saja jawabannya. Ya, itu betul. Ya, terima kasih. Kita tutup pelajarannya hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi Aspar, NIM 2071946, semester 6, Prodi PAUD STAI Al-Ghazali Bulukumba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi saya. Langsung saja, adapun materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang statistik. Statistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, statistik sebagai ilmu statistik. Yang kedua, statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh yang berasal dari sampel. Sedangkan menurut Sudijono tahun 2000, statistik adalah kumpulan bahan keterangan yang berbentuk angka-angka. Adapun tiga ciri khas utama statistik. Yang pertama, statistik bekerja dengan angka-angka. Sedangkan yang kedua, statistik bersifat objektif. Yang ketiga, statistik bersifat universal. Adapun klasifikasi statistik berdasarkan indikatornya, yaitu statistik deskriptif dan statistik inversial. Adapun statistik indeks. Baik, itulah materi dari saya. Terima kasih kepada sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena telah mendengarkan materi saya tentang statistik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Eka Putri, NIM 207190018, Prodi PAUD semester 6 dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi populasi sampling untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Populasi sampling adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya, kalau setiap manusia memberi suatu data. Nah, di sini ada beberapa jenis populasi sampling. Yang pertama, sampling acak sederhana, yang kedua sampling berstrata, yang ketiga sampling klaster, yang keempat sampling sistematik, yang kelima sampling kota, yang keenam sampling double, yang ketujuh sampling sekuensial, dan yang kedelapan sampling purposive. Yang pertama yaitu sampling acak sederhana, yaitu mempunyai probabilitas yang sama untuk terampil sebagai unsur sampel. Yang kedua itu sampling berstrata, yaitu populasi dipecah dalam kelompok dengan unsur-unsur dalam suatu kelompok lebih serupa jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. Yang ketiga sampling cluster, ingin mengambil sampel murid. Yang keempat sampling sistematik, ingin mengambil sampel berukuran 500 suatu populasi berukuran 10.000, acak kita pilih suatu angka antara 1 sampai 20. Yang kelima, sampling kota digunakan pada saat pengumpulan pendapat. Yang keenam, sampling purposive, orang yang mempunyai penilaian baik dengan pengetahuan ahli. Yang ketujuh, sampling double sebagai bahan informasi. Yang delapan, sampling sekuensial, tidak ditentukan jumlah sampel yang diperlukan. Distribusi sampling adalah distribusi rata-rata ataupun purposive yang diambil secara berulang-ulang dari populasi. Itu pun materi yang saya dapat jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Rusmini dari ruangan 1 semester 6 Prodi PAUD STAI Al-Ghazali Bulukumba. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tentang populasi sampling. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruangan lingkup yang waktu ditentukan. Populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Bila penelitian ingin menguji hipotesis dan akan menerapkan rumus-rumus statistika inferensial atau induktif, maka banyaknya populasi abstrak, artinya jumlah populasi tidak diketahui karena populasi dalam hal ini berkaitan dengan data penelitian. Hampir sebagian besar hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, ataupun laporan-laporan para dosen yang menggunakan sampel, akan tetapi menggunakan keseluruhan jumlah responden yang telah mengumpulkan instrumen yang telah diisi responden. Jenis sampling, ya, yang pertama yaitu sampling acak sederhana. Apabila setiap unsur dalam populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk terampil sebagai unsur dalam sampel, maka sampel ini disebut sampling acak sederhana. Yang kedua yaitu sampling berstrata. Bila terdapat informasi tentang populasi, maka dapat dipakai sampling berstrata. Populasi dipecah dalam kelompok dengan unsur-unsur dalam satu kelompok lebih serupa jika dibandingkan dengan
kelompok lain. Ketiga yaitu sampling cluster. Misalnya, jika kita ingin mengambil sampel murid, pertama kita akan ambil sampel sekolah, kedua dari setiap sekolah itu secara acak diambil sampel muridnya yang banyaknya berbanding lurus dengan jumlah murid di sekolah itu. Yang keempat yaitu sampling sistematika. Misalnya kita ingin mengambil sampel berukuran 500 dari suatu populasi berukuran 10.000. Secara acak kita pilih satu angka antara 1 sampai dengan 20 misalnya. Katakanlah angka itu 13. Kita ambil setiap kartu ke 20. Kemudian dimulai dari kartu ke 13. Misalnya 13, 33, 53 dan seterusnya. Yang kelima yaitu sampling kuota. Umumnya digunakan pada saat pengumpulan pendapat. Pewawancaraan ditugaskan mencari sejumlah orang menurut suatu pembatasan tertentu atau kelamin tertentu, kelompok umur tertentu atau kelompok penghasilan tertentu. Keenam adalah sampling purposive. Orang yang melakukan adalah orang yang mempunyai penilaian baik dan pengetahuan ahli. Jadi ia dapat mengambil sampel serepresentatif mungkin. Yang ketujuh yaitu sampling double. Diambil sampel pendahuluan sebagai bahan informasi, kemudian diambil subsampel untuk penelitian lebih lanjut. Informasi ini digunakan untuk stratifikasi. Yang kedelapan yaitu sampling sekuensial. Tidak ditentukan jumlah sampel yang diperlukan. Sampel diambil satu persatu, diperiksa dulu, baru diambil sampel berikutnya. Pada sampling ini kita menggunakan analisis sekuensial. Masih banyak teknik lain dan lebih lengkap dapat diperoleh dalam metodologi penelitian sosial. Teknik sampling nomor 5-8 datanya tidak dapat dianalisis dengan analisis statistika. Sebab teknik-teknik tersebut termasuk sampling non probabilitas, sedangkan nomor 1-4 termasuk sampling probabilitas. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan saya tentang distribusi sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rima, NIM 207194043, ruangan 1 PAUD semester 6. Adapun yang saya ingin sampaikan yaitu materi distribusi sampling. Populasi sampling. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberi satu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Bila penelitian ingin menguji hipotesis dan akan menerapkan rumus-rumus statistika, inferensial atau induktif, maka banyaknya populasi abstrak, artinya jumlah populasi tidak diketahui karena populasi dalam hal ini berkaitan dengan data. B. Beberapa jenis sampling. 1. Sampling acak sederhana. Apabila setiap unsur dan populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk terampil sebagai unsur dalam sampel, maka sampling ini disebut sampling acak sederhana. 2. Sampling berstrata. Bila terdapat informasi tentang populasi, maka dapat dipakai sampling berstrata. 3. Sampling cluster. Misalnya, jika kita ingin mengambil sampel murid. 4. Sampling sistematik. Misalnya, kita ingin mengambil sampel berukuran 500 dari suatu populasi berukuran 10.000. Secara acak kita pilih suatu angka antara 1 sampai 20. Misalnya, katakanlah angka itu 13. Kita ambil setiap kartu ke 20 dimulai dari kartu ke 13. 5. Sampling kuota. Umumnya digunakan pada saat pengumpulan pendapat.
pewawancaraan ditugaskan mencari sejumlah orang menurut suatu pembatasan tertentu. 6. Sampling purposive. Orang yang melakukan adalah orang yang mempunyai penilaian baik dan pengetahuan ahli. 7. Sampling double. Diambil sampel pendahuluan sebagai bahan informasi, kemudian diambil subsampel untuk penelitian lebih lanjut. Informasi ini digunakan untuk stratifikasi. 8. Sampling sekuensial. Tidak ditentukan jumlah sampel yang diperlukan. Case statistik dan parameter. Tujuan untuk menggeneralisasikan adalah dalam rangka menyimpulkan sesuatu tentang berbagai karakteristik populasi yang dipelajari berdasarkan fakta-fakta tentang satu sampel yang ditarik dari suatu populasi tertentu. Karakteristik populasi inilah yang disebut parameter, sedangkan karakteristik sampel disebut statistik. D. Distribusi sampling. Berdasarkan keterkaitan antara dua rata-rata dan besar sampel, terdapat beberapa teknik perhitungan, yaitu 1. Distribusi sampling selisih dua rata-rata independen sampel besar. 2. Distribusi sampling selisih dua rata-rata independen sampel kecil. 3. Distribusi sampel selisih dua rata-rata dependen sampel besar. 4. Distribusi sampel selisih dua rata-rata dependen sampel kecil. 5. Distribusi sampel untuk perbandingan dua variansi. 6. Distribusi sampling Cheese kuadrat. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Andriana, NIM 207190076, ruangan 1 PAUD semester 6. Di sini saya akan membawakan materi statistik, yaitu tentang ukuran gejala pusat. Seperti yang telah Anda lihat di samping, ukuran gejala pusat merupakan suatu ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor yang dapat mewakili keseluruhan distribusi skor diteliti. Tujuan dalam pengukuran gejala pusat adalah untuk mengetahui secara akurat tentang skor yang sedang diteliti, baik secara individual maupun per kelompok melalui pengukuran tunggal. Ukuran gejala pusat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, mean atau rata-rata, kedua, median, dan yang ketiga, modus. Tetapi di sini saya akan lebih menjelaskan tentang mean atau rata-rata. Nah, selanjutnya seperti yang Anda lihat di samping, mean atau rata-rata hitung atau aritmetika mean, simbol umum yang digunakan untuk rata-rata untuk sampel adalah X, biasa dibaca dengan X bar, sedangkan untuk populasi itu adalah M atau dibaca mu. Mean merupakan hasil bagi dari sejumlah skor dengan banyaknya responden. Mencari mean bisa dilakukan dengan rumus. Yang pertama adalah M sama dengan sigma X per N. M ini adalah mean, sigma X ini adalah jumlah dari nilai X, dan N ini adalah banyaknya angka atau nilai X. Misalkan contoh di samping. Nilai X di samping terdiri dari 4 berat badan mahasiswa yang berat badannya ada 40 kg, 50 kg, 73 kg, dan 65 kg. Untuk mencari mean-nya, maka kita menggunakan rumus yang telah disebutkan di atas, misalnya yaitu M sama dengan sigma X per N sama dengan 46 tambah 50 tambah 73 tambah 65 per 4, maka hasilnya sama dengan 234,4 sama dengan 58,5. Maka nilai mean yang diperoleh sama dengan 58,5 kg. Yang kedua, kita juga bisa mencari mean dengan rumus M sama dengan sigma Fx per N, di mana M adalah mean, sigma Fs sama dengan jumlah hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai X, dan N sama dengan banyaknya angka. Contohnya,
Di sini saya akan mengambil nilai yang diperoleh mahasiswa hasil ujian dengan skor yang saya berikan adalah antara 1 sampai 10. Maka siswanya ada yang memperoleh nilai 6, 5, 6, 7, bahkan nilai 9. Namun di sini tidak ada yang memperoleh nilai 0. Dilihat di samping, inilah nilai data yang diperoleh dari siswa tadi. Maka yang diperoleh ada nilai X dan F. Di sini kita lihat di nilai 9 ada dapat 3 orang, nilai 8 ada 6 orang, nilai 7 ada 14 orang, dan seterusnya hingga mencapai nilai N sama dengan 42. Kemudian kita bisa lihat tabel berikutnya, yaitu X sama dengan X, F, dan Fx, di mana 9 kali 3 Fs-nya sama dengan 27. Nilai 8 diperoleh dengan 6 orang, hasilnya 8 kali 6 sama dengan 48, sehingga hasilnya kita konversi ke dalam nilai rumus M sama dengan sigma Fs per N, maka nilainya 285 dibagi 42 sama dengan 6,78 seperti yang kita lihat di tabel. Maka nilainya sama dengan 6,78. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Jumpa lagi dengan video berikutnya. Kita akan membahas dengan tema yang sama, yaitu masih tentang min yang ketiga. Makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni dari ruangan 1 semester 6 PAUD. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hipotesis dalam penelitian. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu hipotesis dalam penelitian. Jadi, hipotesis dalam penelitian merupakan suatu pernyataan terhadap karakteristik populasi. Hipotesis dapat berupa jawaban sementara terhadap masalah dalam penelitian. Bagian B, berbagai macam hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, kunci utama adalah hipotesis. Karena itu, sekali lagi disampaikan bahwa hipotesis statistika yang sesuai dengan hipotesis alternatif atau 1 adalah hipotesis penelitian yang ditulis dengan kalimat verbal sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Bagian C, langkah-langkah pengujian hipotesis. Ada 6 langkah pengujian hipotesis menurut Setnesi et al. 2015 dan Bowerman et al. 2015. Yang pertama yaitu hipotesis statistika. Di dalam merumuskan hipotesis statistika ini, yang perlu diperhatikan adalah penulisan notasi yang harus berkaitan dengan parameter apa yang akan diuji. Yang kedua, data sampel. Informasi pada langkah kedua yang diperlukan adalah data tentang jumlah sampel, rata, simpangan baku, varians, dan mungkin koefisien korelasi bila dibutuhkan saat menguji selisih dua rata yang terdependen seperti antara pre dengan post test. 3. Distribusi sampling. Berdasarkan hipotesis pada langkah pertama, distribusi sampling dapat ditentukan apakah Z, T, V, atau Q kuadrat, tergantung parameter yang akan diuji dan tergantung banyaknya rata juga. Yang keempat, kriteria pengujian. Pada langkah ini, yang dimaksud kriteria adalah kriteria kapan menolak dan menerima sesuai dengan besar hasil perhitungan terhadap Z, T, F, atau Q kuadrat hitung yang dibandingkan dengan tabel kritis untuk masing-masing distribusi sampling seperti tabel kritis Z, T, V, atau Q kuadrat. Yang kelima yaitu perhitungan. Sesuai dengan distribusi sampling, dapat dilakukan perhitungan terhadap kekeliruan baku atau standar error untuk distribusi sampling tertentu. Yang terakhir, keputusan atau kesimpulan pengujian. Pengambilan keputusan berkaitan dengan apakah hipotesis nol diterima atau
hipotesis utama penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia Rahma dari Prodi PAUD semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, dan fungsi statistik. Statistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ukuran yang diperoleh dari sampel. Sedangkan menurut Sudiono tahun 2000, statistika adalah kumpulan bahan keterangan yang berbentuk angka-angka. Ada 3 ciri khas utama dari statistik, yaitu pertama, statistik bekerja dengan angka-angka. Kedua, statistik bersifat objektif. Ketiga, statistik bersifat universal. Ada beberapa klasifikasi statistik, di antaranya klasifikasi pendidikan, klasifikasi sosial, klasifikasi ekonomi, klasifikasi pertanian, dan klasifikasi di bidang lainnya. Klasifikasi tersebut berdasarkan dari ruang lingkup penggunaannya, sedangkan klasifikasi statistik menurut indikator yang dianalisis ada 2, yaitu analisis non-parametrik, di mana statistik parametrik adalah statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan statistik parametrik adalah statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Baik, selanjutnya fungsi statistik dalam penelitian ilmiah. Fungsi statistik menurut Sugiono tahun 2004 diantaranya pertama, yaitu sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari populasinya. Kedua, sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Ketiga, sebagai teknik-teknik untuk menyajikan data sehingga data yang diperoleh lebih komunikatif. Kemudian yang terakhir, sebagai alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani dengan NIM 207-19027. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ukuran gejala pusat dan variabilitas. Ya. Yang pertama, ukuran gejala pusat adalah ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor yang dapat mewakili keseluruhan distribusi skor atau penilaian yang sedang diteliti. Adapun tujuannya dalam pengukuran gejala pusat adalah untuk menerangkan secara akurat tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, baik secara individual maupun kelompok ataupun melalui pengukuran tunggal. Ukuran gejala pusat ini dibedakan atas 3 ukuran, yaitu ukuran mean rata-rata, yang kedua modus, dan yang ketiga median. Mean rata-rata, mean atau arithmetic mean adalah rata-rata hitung atau nilai rata-rata. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah arithmetic mean dan ada kalanya disingkat dengan mean. Selanjutnya median. Median menurut para ahli, menurut salah satu ahli yaitu Irianto pada tahun 2004, median merupakan skor yang memberi distribusi frekuensi menjadi dua sama besar atau 50% sekelompok objek yang diteliti terletak di bawah median dan 50% yang lainnya terletak di atas median. Ya, selanjutnya
Modus. Modus adalah skor yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam sekumpulan distribusi skor. Ini menurut Irianto tahun 2024. Ya. Selanjutnya yaitu variabilitas. Variabilitas merupakan kondisi di mana sekumpulan skor yang sama atau tidak. Jika sekumpulan skor itu sama, maka distribusi tersebut tidak mempunyai variabilitas. Besar kecilnya variabilitas ini merupakan gambaran tentang penyebaran distribusi. Adapun kegunaan variabilitas ini sebagaimana tingkat akurasi rata-rata dalam menjelaskan distribusi. Dan yang kedua yaitu seberapa tepatnya satu skor atau sekelompok skor yang menggambarkan keseluruhan distribusi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman sekalian mengajukan pertanyaan. Ya, silahkan. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini yang ingin saya tanyakan tentang variabilitas. Di mana kita tahu bahwa variabilitas itu merupakan kondisi di mana sekumpulan skor sama atau tidak. Yang pertanyaan saya di sini yaitu, bisakah Anda menyebutkan atau apakah ada macam-macam dari variabilitas itu? Sebutkan. Maksudnya itu apakah ini variabilitas mempunyai macam-macam bentuk atau jenis seperti itu, seperti itu ya. Ya baiklah, di sini variabilitas ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu variabilitas range atau range adalah perbedaan antara skor terbesar dan skor terkecil. Terus yang kedua yaitu interquartile range yang merupakan perbedaan antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Dan terakhir yaitu standar deviasi atau SD. Standar deviasi atau simpangan buku merupakan salah satu cara mengukur variasi sekelompok data kuantitatif. Besar harga standar deviasi menunjukkan tingkat variasi dari sekelompok data. Semakin besar harga dari standar deviasi, berarti semakin bervariasi pula atau heterogen angka-angka pada data kuantitatif tersebut. Baik, itulah yang bisa saya jawab. Bagaimana, apakah semoga ini bisa menjadi menambah ilmu kita. Amin. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Asrid, Ruangan 1 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6, Perguruan Tinggi STAI Al-Ghazali Bulukumba. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pengantar statistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian statistik dan ciri khas utama statistik. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian statistika dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu? Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan perencanaan, pengumpulan, dan presentasi data secara singkat. Secara etimologi, kata statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang artinya negara, atau kata state dalam bahasa Belanda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistika sebagai ilmu statistik, dan statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Nah, yang kedua, ada 3 ciri khas utama statistik, yaitu statistik bekerja dengan angka-angka, statistik bersifat objektif, dan statistik bersifat universal.
Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu statistik bekerja dengan angka-angka. Statistik hanya dapat digunakan sebagai metode penelitian ilmiah apabila data yang dikumpulkan merupakan data yang berwujud angka-angka. For example, angka kecerdasan, angka prestasi belajar, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penelitian menggunakan statistik akan menghasilkan sesuatu hasil yang benar-benar objektif. Objektif atau tidak suatu hasil kerja statistik masih harus ditentukan oleh revelasi dari teknik yang digunakan dengan keadaan atau jenis data yang sedang dihadapi. Yang ketiga, statistik bersifat universal. Statistik dapat digunakan hampir pada semua bidang penelitian atau eksakta, sosial, budaya, dan lain-lain. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.